Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Juli 2025 dengan judul Perancang Kita yang Luar Biasa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Desain luar biasa dibuktikan pada mata. Cahaya merambat melalui pupil ke retina di belakang mata. Di sana terdaftar secara kimia terutama di sel batang dan kerucut yang mengirimkan penglihatan melalui saraf ke bagian belakang tengkorak tempat kita melihat di lobus posterior otak. Kemampuan melihat sangatlah kompleks. Dasar kimiawi untuk penglihatan sama pentingnya dengan saraf. Jika sebuah gambar dipegang secara diam di retina, fotoreseptor yang berpartisipasi, batang dan kerucut akan segera mengalami kelelahan kimiawi dan gambarnya akan memudar. Gerakan mata yang kecil dan cepat secara mikroskopis menjamin bahwa sebuah register gambar pada satu sel sampai habis secara kimia dan kemudian berpindah ke yang lain sementara sel pertama dipulihkan. Pergerakan tingkat seluler secara konstan menyapu retina, memungkinkan penglihatan diproses secara kimiawi dengan fotoreseptor segar. Otot mata bagian luar memungkinkan gerakan ini. Setiap mata dilengkapi dengan 3 pasang otot yang kencang dan elastis seperti otot rangka tubuh lainnya. Hampir semuanya bekerja berpasangan. Masing-masing otot mata bersaing dengan otot mata lainnya untuk menarik mata ke arah yang berbeda. Di antaranya 6 otot ini memungkinkan pergerakan mata ke segala arah. Setiap otot mata berasal dari tulang di dalam rongga mata dan menempel pada bola mata itu sendiri, tepat di belakang pupil. Tekanan yang terus-menerus membantu membuat otot-otot mata ini termasuk yang tercepat dan terakurat di tubuh. Mampu dalam 7 gerakan terkoordinasi. Mereka memberi manusia salah satu sistem pelacakan alami yang paling canggih. Selain gerakan mikroskopis yang tidak terlihat berpindah dari sel ke sel, otot-otot ini memungkinkan kita mempertahankan penglihatan binokular, kemampuan untuk memvisualisasikan kedalaman dan jarak. Otot mata yang penting adalah otot oblikus superior yang dapat berfungsi hanya dengan kebaikan otot yang memiliki tendon yang melewati tulang yang tumbuh seperti katrol. Hal ini memungkinkan otot untuk aktif pada sudut hampir 90 derajat. Mata dan kontrol kimiawi dan neuromuskularnya
mungkin merupakan contoh tubuh yang terbaik yang dirancang oleh Tuhan Pencipta. Itu tidak mungkin berevolusi melalui perubahan evolusioner yang acak. Meskipun menurut 1 Korintus 13 ayat 12, sekarang kita hanya melihat samar-samar betapa indahnya kemuliaan yang dapat kita nantikan di bumi yang baru ketika perancang kita yang menakjubkan akan memberi kita penglihatan yang penuh. Dalam rancangan Tuhan bagi mata Anda, bukankah itu membuat Anda ingin berseru, "Puji Tuhan"? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.